Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ba'su Jaish Usamah radhiyallahu anhu. Pengiriman pasukan Usamah radhiyallahu anhu pada masa pemerintahan Abu Bakar. Laqad irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katsiru min qabailil Arab. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak sekali kabilah Arab yang murtad. Bal wa asbaha sahabatu radhiyallahu anhum kama wasafahum Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kagonamin bila ra'in. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana diceritakan atau dijelaskan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu seperti kambing tanpa pengembala. Keadaan para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kagonamin bila ra'in, seperti kambing tanpa gembala. Wasarat al-Madinah al-Munawwarah ala hasab ta'birihi adiyat ala ahliha minal khatami. Bahkan Madinah al-Munawwarah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ammar bin Yasir menjadi sangat sempit bagi penduduknya, bahkan lebih sempit daripada cincin. Musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah yang sangat berat. Ya, belum lagi banyaknya kabilah-kabilah Arab yang murtad sesudah itu. Ini ujian bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabada As-Siddiq radhiyallahu anhu khilafatahu al-mubarakah biinqadhi jaishi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Abu Bakar radhiyallahu anhu memulai pemerintahan yang penuh berkah dengan mengirim pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma allazi amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mauti, yang sudah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Nah, sebelum Nabi meninggal, Nabi sudah perintahkan pasukan Usamah untuk berangkat. Lita'dib qabail Qudha'ah limuwalatihim lirrum didda jaisil muslimin, untuk memberikan pelajaran kepada kabilah Qudha'ah karena mereka berpihak kepada orang-orang Romawi dalam melawan pasukan kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, faslun fi
tanfidhi jaisi Usamah bin Zaid. Pasal pengiriman pasukan Usamah bin Zaid allazina kanu qad amarahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil masir ila tahum balqa minas Syam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka untuk al-masir ila tahum, untuk menjelajahi ya perbatasan Balqa minas Syam yang termasuk wilayah Syam. Haitsu qutila Zaid bin Harisah wa Ja'far wa Ibnu Rawahah. Itu tempat di mana Zaid bin Harisah, Ja'far dan Ibnu Rawahah terbunuh. Fayughiru ala dzalikal aradi, pasukan ini ditugaskan untuk menyerang daerah-daerah tersebut. Wa kharaju ilal Jaraf, maka mereka pergi ke Jaraf. Fa khayyamu biha, dan membuat kemah di sana. Wa kana bainahum Umar bin Khattab wa yuqal Abu Bakr as-Siddiq. Di antara mereka ada Umar bin Khattab. Bahkan ada yang mengatakan Abu Bakar as-Siddiq juga ada di antara pasukan tersebut. Ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Fastasnahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik kembali Abu Bakar untuk menjadikan imam salat. Abu Bakar ditarik kembali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit dan beliau butuh pengganti. Ya, orang yang menggantikan beliau untuk salat. Falamma sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqamu hunalika. Tatkala sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, maka ya pasukan ini pun menetap di sana. Falamma mata Azuma al-Khatbu, tatkala beliau meninggal, maka urusan menjadi rumit. Wastadda al-hal, keadaan menjadi genting. Wa najaman nifaku bil Madinah, kemunafikan mulai muncul di Madinah. Wartadda man irtadda min ahya'il Arab haulal Madinati. Ya, orang-orang atau kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah irtadda, mereka murtad. Wamtana'a akharun min ada'iz zakah ila Siddiq, sebagian yang lain tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Walam yabqa lil jum'ati maqamun fi baladin siwa Makkah wal Madinah. Tidak dilaksanakan salat Jumat di berbagai tempat kecuali Mekah dan Madinah. Wa kanat Juwaisan minal Bahrain awal qaryatin aqamatil jum'ah ba'da ruju'in nas ilal haq. Juwais yang termasuk wilayah Bahrain adalah desa pertama yang mendirikan salat Jumat setelah orang-orang kembali kepada kebenaran, kama fi sahihil Bukhari an Ibni Abbas, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Waqad kanat Sakif bi Taif sabatu alal Islam. Kabilah Sakif di Taif mereka tetap di atas Islam, walam yafirru walartaddu, mereka tidak meninggalkan Islam dan tidak murtad. Ini ya
peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dan Abu Bakar ya harus menyelesaikan masalah ini. Wal maksud annahu lamma waqa'at hadhihi al-umur asara katsirun minan nas ala Siddiq alla yunfidha jaish Usamah. Jadi intinya ya, setelah terjadi perkara-perkara ini, banyak sekali ya para sahabat yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk tidak memberangkatkan pasukan Usamah. Lihtiyajihi ilaihi fima huwa aham. Karena pasukan tersebut diperlukan untuk perkara yang lebih penting. Ini Madinah sedang genting. Ya. Mulai muncul kemunafikan. Kemudian juga banyak yang murtad. Orang-orang sudah tidak mau lagi melaksanakan sholat Jumat. Tidak mau lagi membayar zakat dan seterusnya. Para sahabat mengusulkan, jangan berangkatkan pasukan Usamah. Pasukan Usamah dibutuhkan di Madinah. Lianna ma juhiza bisababihi fi hali as-salamah. Alasan lain, karena pasukan tersebut disiapkan pada saat kondisi masih normal. Wa kana min jumlati man asyara bidzalika Umar ibn al-Khattab. Nah, di antara sahabat yang mengusulkan hal itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Famtana Siddiq min zalika wa aba asaddal iba illa ayyun fidha jaish Usamah. Namun Abu Bakar menolaknya. Dia tidak mau kecuali memberangkatkan pasukan Usamah. Waqal, dan dia berkata, Wallahi la ahilu uqadatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan membuka simpul yang telah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah yang perintahkan. Sebelum beliau meninggal, beliau perintahkan untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Namun qadarullah beliau meninggal. Walau anna at-tayra takhattafana was-siba' min haulil Madinah. Walaupun ya seandainya burung menyambar kita, binatang buas berkeliaran di Madinah, walau annal kilab jarat bi arjuli ummahatil mu'minin. Walaupun anjing-anjing berkeliaran di kaki-kaki ummahatul mukminin, la ujahizanna jaisha Usamah. Saya tetap menyiapkan pasukan Usamah. Saya tetap akan memberangkatkan mereka. Jadi keputusan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa amara al-harasa yakununa haulal Madinah. Aku akan perintahkan para penjaga untuk menjaga di sekitar Madinah. Pasukan Usamah tetap berangkat, ya, Madinah tetap dijaga, tapi oleh ya mungkin pasukan yang lain. Ya, tentu akan berkurang. Fakana khurujuhu fi dzalikal waqti min akbaril masalih. Para pemirsa rahimakumullah, ternyata keberangkatan pasukan Usamah pada saat itu membawa maslahat yang besar. Membawa maslahat yang besar. Fasaru la yamurruna bihayyin min ahya'il Arab illa ur'ibu minhum. Ketika pasukan itu berangkat, tidaklah mereka melewati ya sebuah perkampungan dari perkampungan Arab kecuali penduduk kampung itu ketakutan.
Mereka melihat ya, pasukan yang sangat besar yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Wa qalu ma kharaja haula min qaumin illa wa bihim man'atun syadidatun. Mereka mengatakan tidaklah ya pasukan ini keluar illa wa bihim man'atun syadidatun, kecuali mereka mempunyai kekuatan yang besar. Yang berangkat aja sebesar ini, apalagi yang tinggal, yang disiapkan untuk menjaga Madinah. Pasti mereka punya pasukan yang besar. Faqamu arba'ina yauman wa yuqal sab'ina yauman. Pasukan ini berangkat selama 40 hari, ada yang mengatakan 70 hari. Summa atau salimin, ghanimin. Kemudian mereka datang dalam keadaan selamat, ghanimin, ya, membawa harta rampasan perang. Summa raja'u, dan mereka kembali. Masya Allah, pasukan ini kembali dengan selamat dan membawa harta rampasan perang. Ya, ini apa namanya? Keutamaan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tetap ya tidak mau membuka simpul yang telah diikat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kondisinya genting, walaupun banyak yang tidak setuju. Fajahhazahum hina izin ma'al ahya alladzina akhrajahum liqitalil murtaddah wa mani'iz zakah. Setelah itu Abu Bakar kembali ya menyiapkan pasukan ini untuk memerangi ya orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Summa kharaja Abu Bakrin hatta atal jaish fa ashkhasahum wa sayya'ahum wa huwa mashin wa Usamah rakib. Kemudian Abu Bakar ya keluar, beliau antar ya pasukan ini, beliau melepaskan ya kepergian mereka, wa huwa mashin, ya sambil berjalan kaki, sementara Usamah ya pemimpin pasukan ketika itu dia sedang mengendarai kendaraannya. Abu Bakar jalan, Usamah di atas kendaraan. Wa Abdurrahman bin Auf yakudu dabata Abi Bakrin, sementara Abdurrahman bin Auf dia menuntun kendaraan Abu Bakar. Faqala lahu Usamah ya khalifata Rasulillah wallahi la tarkabanna au la anzilanna. Ketika Usamah melihat Abu Bakar ya jalan tidak naik kendaraan, Usamah berkata, wahai ya khalifah Rasulillah, demi Allah, la tarkabanna au la anzilanna, naiklah kendaraan, kalau tidak kami akan turun. Namun Abu Bakar berkata, wallahi la tanzil, wallahi la arkab. Demi Allah ya, kamu jangan turun, dan demi Allah saya tidak akan naik kendaraan. Wa ma alayya an ughabbira qadami fi sabilillahi sa'atan. Tidak mengapa kalau aku berjalan kaki sesaat di jalan Allah. Fa inna lil ghazi bi kulli khatwatin yakhtuha sab'umi'ah hasanah tuktabu lahu wa sab'umi'ah darajah turfa'u lahu wa turfa'u anhu sab'umi'ah khati'ah. Karena orang yang berperang, setiap kaki yang dilangkahkannya, ya, setiap kaki yang dilangkahkannya atau setiap langkahnya itu ada 700 kebaikan yang akan dicatat untuknya, 700 derajat yang diangkat untuknya, dan 700 kesalahan yang dihapus darinya. Ini keutamaan orang yang berperang di jalan Allah. Setiap langkahnya ya itu mendapat pahala, derajatnya diangkat dan kesalahannya dihapus.
hatta idza intaha qala in ra'aita an tu'inani bi Umar faf'al. Hingga ketika telah sampai, Abu Bakar berkata, jika engkau berkenan wahai Usamah, ya tinggalkanlah Umar untuk membantuku. Abu Bakar meminta agar Umar ya tidak diikut sertakan. Fa'adzina lahu, maka Usamah pun mengizinkannya. Jadi Umar ya tidak ikut berangkat. Wa waqafa Siddiq radhiyallahu anhu yazudul jais bi khairi zad. Abu Bakar ya As-Siddiq berhenti memberi bekal ya pasukan dengan sebaik-baik bekal. Wa yarsumu lahu dustur al-harbi alladhi ma arafat tarihu a'dalu wala athar wala asraf minhu fi ghairil Islam. Abu Bakar ya sampaikan aturan-aturan perang di mana sejarah tidak mengetahui aturan-aturan yang paling adil, paling bersih, paling mulia kecuali dalam Islam. Aturan-aturan perang dalam Islam, ya, perang itu ada aturannya. Dan ini tidak pernah ada dalam sejarah. Aturan yang paling adil dan paling bersih melainkan aturan Islam. Wa waqafa yaqulu lahum, Abu Bakar berkata kepada mereka, ayyuhan nas kifu usikum bi asrin fahfazuha anni. Wahai manusia, berhentilah sejenak, saya akan menyampaikan ya 10 wasiat kepada kalian, maka perhatikanlah wasiat ini. La tahunu, janganlah kalian berkhianat. Wala taghullu, janganlah berbuat ghulul, yakni mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wala taghaduru, jangan melanggar janji. Wala tumassilu, jangan memutilasi. Wala taqtulu saghiran wala shaykhan kabiran wala imra'ah, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang yang sudah tua, dan jangan membunuh wanita. Wala ta'kiru nakhlan, jangan menebang pohon kurma. Wala tahrukuhu, jangan membakarnya. Wala taqta'u sajaratan musmiratan, jangan tebang pohon yang sedang berbuah. Wala tadbahu satan wala baqarah wala ba'ir illa limakalatin, jangan sembelih kambing, sapi ataupun onta kecuali untuk dimakan. Wa sawfa tamurrun bi aqwam qad farragu anfusahum fis sawami' fada'uhum wa ma farragu anfusahum lahu. Nanti kalian akan lewati ya orang-orang yang sedang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka, maka biarkanlah mereka. Biarkanlah mereka. Jangan diperangi. Ini pesan Abu Bakar kepada pasukan Usamah. Wantolako jais Usamah fi amanillah tanfizan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah pasukan Usamah dalam perlindungan Allah demi mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la yamurru biqabilin yuridun al-irtidad illa qalu laula anna lihaula quwwatan ma kharaja mislu haula min indihim. Maka tidaklah mereka melewati ya suatu kabilah yang ingin murtad kecuali ya kabilah itu berkata laula anna lihaula quwwatan, seandainya mereka tidak punya kekuatan
ma kharaja mislu haula min indihim, niscaya tidak akan keluar ya mislu haula ya seperti mereka, seperti pasukan ini, pasukan yang dipimpin oleh Usama, min indihim dari sisi mereka. Ya, seandainya mereka tidak punya kekuatan, nggak mungkin ya pasukan sebesar ini berangkat. Pasti mereka punya kekuatan. Walakin nada'uhum hatta yalqur Rum. Akan tetapi kita biarkan mereka hingga mereka bertemu dengan orang-orang Romawi. Jadi orang-orang kabilah-kabilah Arab yang ingin murtad, mereka belum mau mengambil sikap. Mereka ingin lihat ya siapa yang menang, pasukan Usamah atau orang-orang Romawi. Kita biarkan ya mereka berhadapan dengan orang-orang Romawi. Fa in intasaru ar-Rum faqad kafauna al-qital. Jika orang-orang Romawi menang, maka kita tidak perlu ya melawan mereka. Wa in intasaru Usamah faqad sabata al-Islam. Namun jika ya Usamah yang menang, berarti Islam ya tetap kuat. Islam tetap kokoh. Dan apa yang terjadi? Intasara jais Usamah bifadlillah. Pasukan Usamah ya meraih kemenangan ya dengan karunia Allah. Fahazamuhum wa qataluhum. Pasukan Usamah mengalahkan ya orang-orang Romawi ya dan membunuh mereka. Waraja'u salimin, mereka kembali dalam keadaan selamat. Fasabatu alal Islam, maka kabilah-kabilah Arab tidak jadi murtad mereka ya. Sabatu alal Islam, mereka tetap ya di atas Islam. Fatilka hiya rahmatul Islam bil kuffar wal musyrikin hatta fil hurub allati la takhda liqawanin al iman wal akhlaq. Ya, ini adalah rahmat Islam kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Bahkan dalam peperangan, ya, perang yang la takhda, yang tidak tunduk kepada undang-undang iman dan akhlak, namanya perang. Ya. Namanya perang, ya, biasanya itu tidak ada aturan, orang seenaknya membunuh siapa saja. Namun dalam Islam ada aturan-aturan. Rahmatul Islam bil kuffar wal musyrikin. Ya, kasih sayang Islam terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Islam menetapkan aturan-aturan dalam perang. Anak kecil tidak boleh dibunuh, ya, orang tua tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh. Innaha suratun tuhdiha au nuhdiha likulli man yakul innal Islam lam yantasir illa bil unfi wal irhab. Ya, ini ya atau potret ini atau ini adalah potret ajaran Islam, kami hadiahkan kepada setiap orang yang mengatakan sesungguhnya Islam lam yantasir, ya, tidak disebarkan kecuali dengan kekerasan dan teror. Tidak demikian. Ya, Islam disebarkan ya rahmatan lil alamin, dengan penuh kasih sayang. Para pendengar rahimakumullah, ya, ini sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap pasukan Usamah. Beliau tetap memberangkatkan pasukan Usamah sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.